Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ira Citom. Nah, di video kali ini saya sedang berada di Pulau Lanjukang, pulau terluar yang ada di Kota Makassar. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat persinggahan para nelayan ataupun para wisatawan yang melewati Makassar. Dan untuk berada di tempat ini perjalanan ya tadi sekitar 2 jam ya. Karena cukup jauh, jadi untuk ke tempat ini belum ada transportasi umum yang bisa digunakan. Jadi kita harus sewa kapal untuk beberapa orang aja ya. Dan cukup mahal sih, 1.500.000 sampai 2 juta sih untuk bisa ke tempat ini. Tapi keindahan di tempat ini terbayar sih. Nah, seperti apa keindahan Pulau Lanjukang? Yuk ikuti perjalanan saya. Wilayah Indonesia Timur kini sedang menjadi pusat perhatian berkat beberapa spot wisatanya yang ternyata tak kalah sadis dibandingkan tempat wisata populer seperti Bali atau Yogyakarta. Sayangnya, kebanyakan spot wisata terindah justru terletak jauh dari keramaian, tersembunyi di antara sapuan gelombang laut dan nyaris terlupakan karena letaknya yang berada di perbatasan tanah air. Kali ini saya akan mengajak teman-teman berpetualang di salah satu pulau terluar di wilayah Indonesia Timur yang bernama Pulau Lanjukang. Secara geografis, pulau ini masih termasuk wilayah Kota Makassar. Meski letaknya sekitar 40 km dari pusat kota, Pulau Lanjukang adalah salah satu di antara gugusan Kepulauan Spermonde yang saat ini menjadi primadona pariwisata Sulawesi. Beberapa pulau lain di Kepulauan Spermonde seperti Pulau Samalona, Pulau Kodingarengkeke sudah sering dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Nama lain Pulau Lanjukang diantaranya adalah Lanyukang atau Lacukang. Nama-nama ini katanya sih berasal dari kata Lanjukang, karena pulau ini sering dijadikan tempat istirahat sementara para nelayan pada saat mereka berlayar mencari ikan. Perairan di sekitar Pulau Lanjukang memang dikenal kaya akan berbagai jenis ikan. Makanya nggak heran kalau para nelayan sering mampir kemari sebelum mereka berangkat atau pulang melaut. Sayangnya belum tersedia moda transportasi reguler untuk menuju pulau kecil yang cantik ini. Teman-teman, untuk mencapainya pertama-tama kamu harus mendatangi Pelabuhan Pautere atau Pelabuhan Penyeberangan Kayu Bangkoa, Makassar. Di pelabuhan ini kamu bisa menyewa kapal kayu milik penduduk setempat dengan tarif sebesar 1 juta sampai 1,5 juta rupiah untuk perjalanan pulang pergi. Mahal? Enggak juga sih sebenarnya. Kapal kayu atau speedboat fiber sewaan biasanya bisa memuat 10 sampai 15 orang penumpang. Jadi kamu bisa patungan bersama beberapa turis lain yang mau menyeberang kalau ingin menghemat biaya. Sebagaimana nasib pulau-pulau terluar lain di Indonesia, fasilitas umum di Pulau Lanjukang ini masih sangat minim. Di pulau ini listrik hanya menyala selama beberapa jam saja, yaitu dari pukul 17.30 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk air bersih diambil dari sumur air payau yang ada di bagian tengah pulau. Pulau Lanjukang juga dilengkapi dengan fasilitas dermaga untuk kapal berukuran besar. Meski begitu, sudah ada 2 buah resort resmi permanen yang didirikan untuk para turis yang ingin menginap di pulau ini. Pastikan kamu sudah menyiapkan stok makanan serta air minum yang cukup jika benar-benar ingin menikmati kesunyian yang menenteramkan di pulau ini. Pantai Pulau Lanjukang yang berpasir putih masih bersih dari sampah plastik. Airnya jernih dan membius mata karena gradasi warna unik sesuai tingkat kedalamannya. Pasti kamu betah duduk-duduk di sini sambil membiarkan angin sepoi-sepoi menerpa wajah. Gemerisik daun-daun dari pepohonan sekitar yang didominasi pohon kelapa dan pohon pisang akan menambah syahdunya suasana. Dan kamu pun akan malas untuk pulang. Pulau Lanjukang juga masih memiliki hamparan terumbu karang yang masih perawan.
rumah bagi aneka jenis ikan yang mungkin hanya bisa kamu lihat di televisi atau internet. Inilah tempat yang wajib kamu kunjungi. Kamu hobi snorkeling, bermain jet ski, kamu bisa melakukan hal lain seperti berjalan-jalan ke kawasan perkampungan Pulau Lanjukan dan berkenalan dengan penduduk asli pulau ini. Saat ini Pulau Lanjukan ditinggali sekitar 21 kepala keluarga yang mencapai total 50 lebih orang ya. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang unik, yaitu berbadan kerdil, berpunggung bungkuk dan rambut yang jarang. Orang-orang Makassar mengatakan bentuk fisik ini adalah akibat pernikahan incest saudara sekandung yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Anak-anak penduduk asli di sini juga kesulitan dalam menimba pendidikan karena untuk sekolah lentera yang baru saja dibangun oleh warga sekitar itu masih kekurangan pengajar. Don't judge a book from its cover tampaknya berlaku sahih buat warga asli Pulau Lanjukan. Teman-teman, meski penampilannya dipandang sebelah mata, mereka sangat ramah kepada turis. Bahkan mereka bersedia berbagi makanan dan meminjamkan toilet mereka untuk digunakan wisatawan. Penduduk asli Pulau Lanjukan juga senang mengobrol dan kamu bisa menjadikan mereka sebagai teman untuk dikenang seumur hidup. Oke guys, jadi kita keliling-keliling mengelilingi Pulau Lanjukan ini, dan memang sih di sini masih sangat kurang penduduknya, dan penduduk di sini itu kerdil-kerdil karena sejarah dari pulau ini. Dulunya pulau ini adalah pulau yang tak berpenghuni, lalu didatangi dua orang yang pertama kali tinggal di sini, dan akhirnya lahirlah keluarga-keluarga kerdil yang merupakan warga asli yang sekarang menjadi warga asli Pulau Lanjukan. Nah, di depan saya ini sangat keren karena di sebuah pulau tumbuh pohon pinus. Nah, saya akan balik kamera teman-teman ya. Nah, jadi di depan-depan ini adalah pohon pinus. Jadi saya akan coba berfoto di sekitaran pohon pinus ini, mungkin bagus kali ya. Jadi oke guys, setelah tadi berkeliling-keliling, saya sudah bersama dengan salah satu penduduk Lanjukan yang merupakan ketua RT Lanjukan, Pak ya? Iya. Oke. Ya, izin Pak, namanya siapa Pak? Pak Jalaluddin. Pak Jalaluddin. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait Lanjukan ini kan ada ciri khas dari Lanjukan sendiri seperti apa mungkin Pak? Lanjut ini dulu dia di istilahnya disewa atau dikontrak dari pihak asing. Terus nenek saya yang menjaga ini, istilahnya menggarap. Terus itu dia mengundurkan diri, langsung nenek saya sambut lagi bapak saya. Iya. Bapak saya telah meninggal, dia datang ke sini mungkin tahun 60. Saya lahir di sini. Jadi di sini benar-benar kali ini paling jauh dari Kota Makassar, paling luar. Ini di sini ada kekurangan banyak sekali, terutama pendidikan, kesehatan, ini dulu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dulu. Tapi itu masalah ini menurut kesehatan itu orang-orang tua dulu. Itulah sepupu sekali dia bapak saya dan ibu saya. Oh, sepupu sekali Pak, makanya dari kesehatan itu enggak tapi ada saja ya sepupu sekali mungkin. Begitu kalau dari kesehatan. Iya. Makanya sekarang ini saya bersama dengan orang luar, orang baru. Oh, sudah ada yang berkeluarga dengan orang luar Pak ya. Sudah ada berapa keluarga yang tinggal di sini Pak? Sekarang udah kakaknya Pak 21 kepala keluarga. Pak, ini kan pulau terluar Pak, untuk mencukupi kebutuhan pokok sendiri ini bagaimana Pak dari keluarga-keluarga di sini Pak?
Ya membutuhkan untuk kehidupan ini ya, selain daripada nelayan kan lepasan jaring pakai mancing apa, tapi ada juga tanam-tanam Ya. bisa dalam. Di sini subur Pak ya, ada kebun Iya, juga Pak ya. kebun ada ya. Itu membantu untuk kehidupan di sini. Baru sekarang jarang apa orang-orang yang ke kota, jarang karena jauh. Oh, Terutama jarang Pak ke kota ya Pak ya. iya karena airnya sudah asin. Ada asin. Kalau musim-musim kemarau itu asin. Kalau air bersih di sini Pak di mana Pak? Kita sebelum ada penyediaan atau air sini, kita itu kalau musim hujan begini kita tampung. Ditampung air hujan Pak ya. Kalau sampai bulan Juni habis terpasang, tadi beli di Makassar. Oh, ke Makassar. Ya dibeli. Rata-rata di keluarga sini sudah ada yang ada yang tinggal di sini Pak, sudah ada kendaraan pribadi Pak? Enggak ada kalau saya sih sebagai enggak ada. Tapi kecil. Nggak bisa kalau untuk nelayan lah, kalau nelayan untuk bawa ikan sekalian nelayan. Tapi kalau kunjungan wisata ke sini banyak? Selama corona ini agak sedikit menurun. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada rencana pemerintah untuk mudah-mudahan tercapai untuk jadikan wisata. Mudah-mudahan itu jadi atau bagaimana karena yang garam besar. Ya, itu kalau nanti masuk wisata kedua bertambah. Kalau tanggapannya sendiri Pak sebagai warga setempat ini, adanya program pemerintah yang akan menjadikan Pulau Lanjukang ini sebagai pulau wisata Pak? Kalau saya pemerintah setempat saya setuju sekali. Karena untuk membantu pendapatan warga untuk menjual apa ikannya dibeli mahal kan, Ya. kelapanya apanya itu, jadi saya warga saya setuju sekali. Ada sewa-sewa villa juga Pak? Sekarang ini belum ada, karena ada di ini tapi tidak berfungsi kalau bukan saya punya. Kalau misalnya ada jadi rumah warga ya saya bawa, tapi dia atau bawa ke Makemah terserah aja dia. Tapi untuk villa untuk belum, karena itu faktor terbatas anggaran dan Bahan juga tidak bahan. ada. Siap, terima kasih Bapak. Nah itu tadi warga setempat yang saya tanya-tanya tentang Pulau Lanjukang. Nah seperti apa perjalanan saya di Pulau Lanjukang, yuk